Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Indonesia dimanapun berada, selamat bertemu kembali. Pada sesi video kali ini, saya akan coba menjelaskan salah satu alat meteorologi yang digunakan dalam pengukuran evaporasi. Baik, rekan-rekan sekalian, saat ini kita berada di sebuah alat yang bentuknya seperti ember atau panci ini ya. Sesuai dengan bentuknya, alat ini adalah bernama panci penguapan atau pan evaporimeter. Alat ini digunakan untuk mengukur besarnya penguapan dari tempat terbuka ya. Tempat terbuka itu misalnya danau, waduk, sungai, dan tempat-tempat lainnya. Alat ini mempunyai spesifikasi, yaitu pancinya ini terbuat dari stainless steel ya. Dimensi daripada pan evaporimeter ini ya, diameternya adalah 120,6 cm, sedangkan tingginya adalah 25,4 cm. Artinya pan evaporimeter atau panci penguapan ini dapat menampung air sebesar 291 liter. Dengan kata lain, setiap penambahan air sebesar 29 liter akan menghasilkan perubahan tinggi air sebesar 1 inci. Panci penguapan ini dalam praktek pengukurannya dilengkapi dengan bagian-bagian ya. Di antaranya ini steel well namanya. Tabung ini, silinder ini steel well, terbuat dari kuningan. Steel well fungsinya di samping untuk meletakkan hook gauge, dia juga berfungsi untuk meredam gelombang atau getaran yang terjadi di permukaan air ya. Misalnya airnya bergelombang karena terkena angin, maka air yang ada di dalam steel well ini tidak ikut bergelombang ya, tidak ikut bergerak gitu. Sehingga pengamatan ataupun pengukuran akan lebih mudah dilakukan. Kemudian ini ada yang namanya hook gauge ya. Mengukur besarnya penguapan ataupun evaporasi di panci penguapan ini adalah dengan cara mengukur besarnya perubahan tinggi air yang diukur dengan alat yang bernama hook gauge seperti ini ya. Di sini ada skala-skala ya, ada skala. Kemudian di sini ada skrup yang bisa diputar-putar yang bernama mikrometer ya. Jadi satu putaran penuh daripada alat mikrometer ini akan menghasilkan perubahan tinggi sebesar 1 mm. Selanjutnya bagian bawah daripada hook gauge ini berbentuk seperti mata kail seperti ini. Itu saat kita nanti melakukan pengukuran, maka ujung mata kail ini harus tepat berada di permukaan air, tidak boleh berada di bawahnya atau berada di atasnya ya. Ya, jadi alat hook gauge ini harus ditempatkan atau didudukkan di atas steel well ya. Selanjutnya kita set dia ya, kita set mikrometernya sampai permukaan mata kail ini berada di pas
berada di permukaan air ini ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita catat tinggi airnya yang ada di skala ini ya. Ini skala ini. Pan evaporimeter ini juga dilengkapi dengan termometer apung atau floating thermometer yang berfungsi untuk mengukur temperatur air ya. Jadi di sini yang diukur adalah temperatur minimum dan temperatur maksimumnya. Sebagai kelengkapan, alat pan evaporimeter ini juga dilengkapi dengan cup counter anemometer yang berfungsi untuk menghitung kecepatan angin rata-rata yang mengalir di permukaan alat pan evaporimeter ini. Jadi ketinggian daripada cup counter anemometer ini adalah 50 cm. Lengkapi dengan counter ya. Ini seperti ini, sama seperti yang ada di sepeda motor ya. Sistemnya, prinsipnya sama, yaitu dengan mengurangi angka pada saat pengukuran sekarang dikurangi dengan angka atau nilai pada pengamatan sebelumnya, kemudian dibagi dengan selisih waktunya, maka kita akan mendapatkan nilai kecepatan rata-rata selama periode pengukuran itu. Alat pan evaporimeter ini ditempatkan di lapangan atau taman alat ya, yang jauh dari bangunan atau obstacle-obstacle yang dapat mengganggu bekerjanya alat pan evaporimeter. Panci di taman alat harus diletakkan di atas pondasi kayu yang diberi warna putih. Alat pan evaporimeter ini harus selalu dibersihkan ya, dengan air yang bersih. Jadi secara periodik airnya harus selalu diganti. Tata cara untuk melakukan penggantian air adalah sebelum dilakukannya penggantian air, maka tinggi airnya harus dicatat lebih dahulu dengan alat yang bernama hook gauge tadi. Kemudian setelah penggantian diisi kembali, itu dicatat kembali tinggi airnya. Saat pengisian air ya, harus diatur air tidak boleh melimpah ya. Jadi ini ada batas ini. Nah, ini adalah batas untuk pengisian air ya. Sekarang kita masuk ke sesi input data bacaan pan evaporimeter ke form yang sudah disediakan. Pertama sekali kita sediakan form entry data yang bentuknya seperti ini. Ada kolom 1 sampai kolom 11. Untuk kolom 2 itu diisikan hasil bacaan dari hook gauge. Untuk kolom 4 diisi hasil pengukuran curah hujan dari penakar hujan yang ada di situ. Untuk kolom 6 diperoleh dari hasil bacaan yang ada di cup counter anemometer yang ketinggian 50 cm. Untuk kolom 8 diisi temperatur maksimum dan minimum yang diperoleh dari hasil bacaan floating thermometer atau termometer apung yang ada di pan evaporimeter.
Untuk kolom 11 diisi dengan catatan-catatan selama pengukuran ya, misalnya ada pembersihan panci pada saat itu. Setelah data-data hasil bacaan tadi kita isikan ke form, maka kita akan mendapatkan gambaran contoh data seperti ini ya. Untuk kolom 3, kolom 5 dan kolom 7 kita kosongkan karena itu yang akan kita hitung nanti dengan data-data yang ada di sini. Untuk data beda tinggi pada kolom 3 diisikan dengan data hasil bacaan HUGIT pada tanggal sebelumnya dikurang tinggi HUGIT pada hari ini. Misalnya untuk tanggal 2 itu adalah 46,04 mm dikurang 46,74 mm adalah 0,70 ya. Untuk tanggal 4 dan 5 ini ada keterangan di situ panci dibersihkan dan tanggal 5 airnya dikurangi. Untuk kolom 7 diisi dengan data yang ada di cup counter anemometer ya, yaitu bacaan yang tertera di counter pada tanggal pengamatan hari ini dikurangi angka pada pengamatan sebelumnya. Misalnya kalau untuk tanggal 5 itu 4.550,3 dikurang 4.495,4 gitu ya. Demikian seterusnya ya. Untuk kolom 5 adalah besarnya penguapan yang akan kita hitung, yaitu diperoleh dengan cara menjumlahkan kolom 3 dan kolom 4 ya. Jadi kalau misalnya tidak ada hujan, di situ 0 misalnya, maka beda tinggi ditambahkan saja dengan angka 0 ya. Ini contohnya untuk tanggal 2 besarnya penguapan 3 mm. Kemudian untuk tanggal 4 besarnya evaporasi 2,56 mm ya. Demikian seterusnya. Akhirnya kita akan memperoleh data-data yang ada di tabel seperti ini ya. Untuk yang warna hitam itu adalah data yang kita peroleh dari bacaan di panel evaporimeter, sedangkan yang warna merah adalah data hasil perhitungan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.